Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Dr. Hewan Jafrizal. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya. Ini dari Pet Lover ya. Ini menanyakan kucingnya kejang-kejang. Oke, terkait dengan kejang ini ya. Kejang pada kucing ini ya. Dapat dimulai dari hewan kucing tahu-tahu terbaring dan tidak bisa bergerak. Kemudian mulai kejang dengan pergerakan ototnya tidak disadari, dan kita tahu bahwa kaki misalkan digerak-gerakkan ya, digerak-gerakkan begini. Dengan kadang-kadang keluar air liur ya. Ya, ini dia tidak bisa menelan dan kaku ya, mulut akan kaku. Nah, ini kadang-kadang bisa berlangsung antara 1 sampai 2 menit ya. Nah, bagaimana kita menangani kejang ini? Dan perlu kita jelaskan bahwa kejang ini apa yang menyebabkan ya kejang. Oke, terkait dengan penyebab kejang dulu ya. Kejang ini terjadi karena adanya sentakan ya di otak yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kadang-kadang tidak menunjukkan gejala ya. Ya, kadang-kadang juga terjadi secara spontan dan mengarah kepada epilepsi ya. Nah, ini penyebab-penyebab kejang banyak sekali. Bisa saja infeksi ya, infeksi, kemudian bisa saja ada panas yang tinggi ya, kemudian bisa saja karena keracunan juga bisa menyebabkan kejang, kemudian ada trauma misalkan ya, trauma, ada rasa sakit yang sangat, itu bisa menyebabkan kejang, misalkan ketabrak mobil ya, itu bisa menyebabkan dia kejang, atau karena dia dehidrasi ya, sakit yang berat kemudian terjadi dehidrasi, ini bisa menyebabkan kejang. Nah, bagaimana cara mengobati kejang ini? Nah, ini mengobati kejang ini ya perlu kita kenali dulu gejalanya ya. Kejang-kejang pada kucing mempunyai gejala yang hampir sama dengan manusia ya, yang menjadi lebih lemah, lari berputar-putar, kemudian marah, dan kadang-kadang ototnya tampak seperti berkedut-kedut ya, atau bergerak dengan tanpa bisa dikendalikan. Nah, kucing akan menjadi tegang dan mencari majikannya atau orang lain di sekelilingnya. Nah, seterusnya ia akan menjadi gemeteran dan kadang tidak menghiraukan orang-orang di sekitar atau kucing-kucing lain di sekitarnya. Nah, ini perlu kita lakukan langkah untuk mengenali terlebih dahulu bentuk kejangnya itu sendiri, gejala kejangnya itu sendiri. Terus yang kedua, kita harus melihat sikap dari kucing itu. Kadang-kadang kucing itu menunjukkan sikap yang sangat berat ya, kemudian sudah tidak bisa lagi mengenali, atau dia memang kaku dan menggigit ya. Ini perlu diperhatikan, menggigit kadang-kadang sampai lidah yang tergigit, seperti anak-anak ya, anak-anak kalau step ya. Ini perlu diperhatikan tingkah lakunya. Kalau masih bisa dikendalikan, kita bisa menempatkan misalkan di tempat yang aman, kemudian jangan di tempat yang tinggi ya. Jangan sampai kucing ini pada kondisi kejangnya yang parah, dia akan tidak bisa mengendalikan diri dan terjatuh dari tempat tinggi. Nah, juga hindari dari menggalang atau menaruh di tempat yang ada benda lain ya, benda lain. Tentu saja ini harus kita tempatkan di tempat yang datar supaya bisa
uh, tidak terjadi apa-apa pada kucing itu. Oke, yang perlu kita lakukan juga ini mengukur suhu ya, mengukur suhu. Kita bisa menggunakan termometer ya kan, apakah kejangnya ini disebabkan oleh suhu yang tinggi atau step ya, pada orang itu step. Nah, ini menyebabkan dia kejang. Nah, ini kita harus menyediakan termometer dulu. Di episode yang lalu kita sudah bahas masalah mengukur suhu, cara mengukur suhu demam ya. Coba bisa dicek di video yang sebelumnya, itu masalah demam. Oke, setelah kita mengukur suhu, nah ini perlu kita jauhkan kucing juga dari benda-benda yang berat. Jangan sampai tersentuh kemudian menimpa dari kucing itu sendiri. Kemudian kita harus menghindari, jangan sampai kita memasukkan tangan ke dalam mulut. Ini perlu dihindari, karena apabila itu dilakukan, maka kucing biasanya yang kejang itu kuat sekali rahangnya, dan bisa saja tangan Anda yang menjadi tergigit ya. Nah, maka untuk itu yang kejang seperti itu, usahakan jangan sampai lidahnya tergigit, masukkan kain ya kan ke dalam mulut untuk mengganjal mulutnya ya, jangan sampai gaginya menggigit lidah ya. Oke, perlu kita catat juga ini waktu dari kejangnya itu ya. Ini kalau dia memang sering kejang, catat itu apakah semenit, misalkan 2 menit, atau cuma sebentar, cuma setengah menit ya, itu harus dicatat sehingga nanti kalau kejangnya muncul lagi, ini bisa dikonsultasikan ke dokter lebih lanjut. Oke, jangan memberikan makanan atau minuman ya kalau lagi kejang, karena kejang itu kan tidak ada refleks menelan. Jangan Anda memberikan makanan atau minuman, karena akan menjadi aspirasi atau benda asing masuk ke saluran nafas ya, apalagi minuman ya, minuman akan masuk ke paru-paru. Itu cara untuk menangani kejang. Kemudian kalau itu memang kejangnya disebabkan oleh infeksi, nah ini perlu dikonsultasikan lagi ke dokter ya. Jangan sampai hewan Anda bertambah parah, dan juga harus dilakukan pengobatan atau tindakan segera ya. Ya, konsultasi obat ya dengan dokter ini harus dilakukan. Jangan sampai kita melakukan tindakan pengobatan sendiri ya, pengobatan sendiri, karena obat-obat pada hewan ini sangat banyak sekali yang obat-obat yang dipakai obat manusia ya, ini banyak sekali yang tidak cocok dengan hewan kucing ya, terutama untuk obat-obat misalkan obat demam ya kan, itu harus benar-benar dikonsultasikan dengan dokter sehingga tidak menyebabkan keracunan ya. Perlu diketahui bahwa obat-obat misalkan obat seperti paracetamol ya, ini juga kita sudah bahas di video sebelumnya, itu terkait dengan masalah demam ya. Nah, ini jangan sampai kita memberikan obat-obat yang seperti itu ya. Jangan sampai kucing ini diberikan obat malah tambah menjadi penyakit baru, yaitu keracunan ya. Ini yang perlu dihindari sehingga kucing bisa mendapatkan sembuh dengan baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan lain juga banyak yang masuk. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Tolong bersabar karena ini video ini akan seri ya. Untuk itu kita tetap berikan dukungan pada video ini, dan kita akan bahas pertanyaannya mungkin
bisa bermanfaat bagi para pet lover ya. Demikian mungkin ulasan saya mengenai masalah kejang ini ya, kejang. Kemudian nanti kita bisa membahas pertanyaan yang lain. Ini banyak, ada sekitar 15 pertanyaan. Ini ada yang menanyakan masalah kejang, kemudian masalah rontok, kemudian masalah tidak mau makan, terus masalah kurus ya, kurus kucingnya sebelumnya gemuk kemudian kurus. Ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.